kita adalah ayam goreng Saudi nomor 1. Kalau kalian rindu untuk makan Albaik pada saat haji dan umroh, datang ke sini. Dan kita pertajam lagi, dan kita di Almas kan ada program gratis umroh setiap bulan. Keuntungan dari Almas Fried Chicken ini 5%-nya akan kita sumbangkan ke Palestina. 5% dari omsetnya itu kita akan jadikan nasi box yang kita akan bagi gratis setiap harinya. The Founder. Jumpa lagi di The Founder. Ceritanya 2 minggu lalu saya Car Free Day ya. Itu di Bundaran HI ya, keliling Bundaran HI gitu ya. Kemudian saya lapar, mampir di sebuah restoran. Kok ternyata teringat waktu saya umroh. Kenapa? Karena keliling Bundaran HI itu kan seperti tawaf ya. Walaupun tidak persis 7 kali. Kemudian saya mampir di sebuah restoran luar biasa. Itu mengingatkan saya seakan-akan waktu saya umroh. Suasana restorannya, makanannya, bahkan nasi kebulinya itu, waduh, itu sampai saya pengen umroh lagi. Nah, nama restorannya itu Almas Fried Chicken. Nah, saya kedatangan tamu saya yang luar biasa, yaitu Bang Okta Wirawan. Apa kabar, Bang Okta? Alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya nih. Makasih, Kang. Di tengah kesibukannya buka cabang di mana-mana. Luar biasa. Bang Okta, saya ingin bertanya nih. Gimana sih awal mulanya sampai mungkin kepikiran bikin fried chicken deh gitu. Setahu saya fried chicken itu ada yang produk-produk asing banyak banget gitu ya. Gitu. Dan produk-produk yang pinggir-pinggir jalan lah, kecil-kecil gitu. Tapi kenapa kok kepikiran buat fried chicken? Jadi kami memang fokusnya itu di kuliner. Kuliner ya? Kita ada beberapa brand, sebelumnya ada Kebuli Abuya, ada Bakmi Madinah dan lain-lain. Nah, kita ngelihat ada fenomena boykot kan. 1 tahun terakhir. Nah, yang paling kencang di Indonesia itu boykot kan ada 3. Fried chicken yang paling besar, kopi, kemudian pizza. Ada brand-brand tertentu yang memang orang menjurus ke sana. Karena kami kan basicnya kuliner dan di Kebuli Abuya itu memang utamanya itu ya di ayam. Berarti memang kita harus ambil manfaatkan central kitchennya kita untuk develop ayam. Tapi kan ayam tadi udah red ocean banget. Yang kecil-kecil ada ratusan brand, kemudian yang besar-besar juga sama. Tapi perputaran uang di kuliner di Indonesia, fried chicken itu termasuk yang paling besar. Mungkin setelah rumah makan Padang tuh fried chicken kali. Tapi yang brandnya terlisting ya kayak KFC, kita udah tahu kan omset mereka itu kan hampir 10 triliun dalam 1 tahun baru 1 brand. Nah, ini market yang besar tapi red ocean persaingannya pun juga sangat ketat. Kita pengen coba masuk ke sana. Makanya kita kasih nama Almas pun juga ada maknanya nanti. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Apa tuh Almas itu? Almas itu artinya berlian dalam bahasa Arabnya. Jadi berlian itu kan filosofinya hanya seperti pecahan kaca. Kalau ditemukan nama orang yang nggak paham branding, yang nggak paham mengkomunikasikan sesuatu, berlian bukan suatu hal yang seperti emas dan perak yang kita sudah tahu di ayat suci gitu kan. Nah, tapi ditemukan sama orang yang tepat, berlian menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nah, filosofinya kami pun juga sama. Fried chicken itu siapapun di rumah kita makan ayam, di luaran pun juga fried chicken di mana-mana. Banyak sekali gitu ya. Nah, kita ingin menciptakan fried chicken yang bervalue-nya seperti berlian itu tadi. Pecahan kaca yang bisa menjadi sesuatu. Ayam biasa yang bisa menjadi sesuatu. Gitu. Begitu ya. Saya lihat konsepnya resto ya. Artinya outletnya besar-besar. Itu kan sesuatu yang kalau menurut saya di Red Ocean ya. Karena saya bukan orang kuliner nih ya. Di Red Ocean udah banyak penjual di pinggir jalan, hampir di setiap sudut jalan itu ada tuh yang ya outlet kecil, stall kecil gitu. Bahkan ada beberapa mungkin brand yang sudah cukup dikenal, ada ratusan mungkin ribuan outlet pun ya kecil-kecil gitu ya. Kenapa ngambil ceruk resto ini gitu ya? Ini berarti kan di antara giant fried chicken ini ya dari luar kebanyakan. Betul. Karena kami hadirnya kita untuk bisa menjadi solusi dari problem yang saat ini ada. Jadi kan di awal kita ngomong ada boykot dan yang di boykot itu kan brand-brand fried chicken yang memang konsepnya resto semua. Ya, kalau dengan kita bilang kita menjadi solusi baik itu untuk customer yang tadinya makan di sana nggak mau makan bisa pindah ke kita,
terus kemudian karyawannya yang kerja di sana pun juga bisa kerja di kita. Berarti kan kita harus mencarikan solution yang sebanding. Kalau ini kan kita datang dengan brand Almas, terus kemudian kita bukanya gerobakan pinggir jalan, kita nggak bisa nyerap customer yang tadinya belanja ke sana pindah ke kita. Kita juga nggak bisa menyerap karyawan yang tadinya kerja di tempat mereka jadi kerja di tempat kita. Artinya ya kita benar-benar mencoba minimum walaupun nggak asal level akan sebanding lah sama mereka. Karena setelah kita cek, mereka memang menggunakan peralatan perlengkapan yang jauh lebih tinggi harganya. Misal contoh kayak fryernya aja di levelan mereka itu memang mereka yang sudah otomatis. Jadi memastikan suhunya tidak di bawah 130, memastikan tidak di atas 150 derajat. Terus kemudian minyaknya tersaring, itu mahal ya fryernya. Alatnya mahal intinya gitu ya. Makanya kalau kan orang ada yang nanya, kenapa investmentnya itu lumayan tinggi? Ya karena kita mau coba pakai alat teknologi dan semuanya yang mirip sama mereka. Memang itu tinggi. Itu fryernya aja satunya itu bisa sampai hampir 150 juta. Kalau yang McD KFC punya ya. Saya ngomong brand nih, tapi ya nggak apa-apa. Tapi memang di sanalah kualitasnya itu ayamnya bisa terjaga. Karena kalau kita masak di pakai tungku biasa, itu kadang suhunya bisa sampai 300 derajat. Beda-beda, nggak standar. Iya, nggak standar. Pada saat baru nyala, dia bisa bagus tuh. Tapi kalau udah kelamaan, nanti gosong di luar, dalamnya masih berdarah. Nah, yang kedua, kalau andai kan sudah digoreng berkali-kali, warna kulitnya jadi lebih hitam karena minyaknya kotor. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi kita memang seserius itu. Jadi awalnya kita develop dulu produknya, kemudian kita develop juga peralatan pelengkapan yang mereka gunakan gitu luar biasa karena ya itu betul juga sih kalau saya beli fried chicken yang di pinggir yang outlet gitu kadang-kadang gini. Oh enak nih beli lagi. Pas kedua kalinya kok nggak seenak yang pertama gitu. Oh ternyata memang alatnya berpengaruh ya. Alatnya berpengaruh. Karena kalau andai kan mereka mau manual itu kan harus cek suhu terus-terusan manual. Kayak kita mungkin ya. Setiap goreng cek mulu kan repot ya. Iya betul. Kalau di sana mungkin karena semuanya sudah otomatis, ada timernya, ada pengatur suhunya, terus kemudian penyaring minyaknya pun juga sudah otomatis, makanya mereka kualitasnya terjaga. Gitu. Luar biasa. Investment cukup besar menurut saya, besar banget untuk fried chicken lokal gitu ya. Ngambil momentum tadi, ada boykot, berarti kan memang momentumnya pada saat boykot nih. Harus mencoba mengambil customer dari giant fried chicken restoran gitu ya. Betul. Bang Okta. Bukan berharap pendudukan Israel makin lama ya di Palestina. Semoga saudara-saudara kita ya segera bebas merdeka gitu ya. Tapi kan berarti ada momentum yang sempit nih ya. Kita nggak tahu nih boykot sampai kapan gitu ya. Mereka pun pasti nggak tinggal diam kan Bang Okta. Ini seberapa yakin nih bisa menembus pasar fried chicken resto di Indonesia dan mengambil customer mereka minimal di momentum ini? Sebelum jauh ada momentum ini, pemain fried chicken itu memang sudah besar semua. Jadi memang market di Indonesia fried chicken itu besar. Memang besar ya? Memang besar. Kayak Al Baik itu sendiri kan dari 1974 di Saudi sana. Itu kan juga yang punya orang Palestina. Dan sampai sekarang setelah puluhan tahun dia tetap antri kan. Kita kalau mau beli Al Baik kan masih antri 2-3 jam. Dan kebanyakan orang Indonesia yang antri, artinya memang marketnya pecinta Al Baik itu besar di Indonesia. Pecintanya fried chicken dari zaman dulu pun juga besar. Jadi anak-anak, orang dewasa, orang tua makan ayam di Indonesia. Jadi kalau dilihat hitungan penjualan ayam di Indonesia, kalau nggak salah itu hampir 450 triliun dalam 1 tahun. KFC aja di laporan keuangan mereka kan sudah listingnya di bursa. Ya itu terbuka ya. Sudah terbuka, mereka bisa sampai 8 triliun satu brand. Ada McD, ada Richeese, ada brand-brand lainnya. Jadi tanpa momentum boykot pun juga marketnya itu besar. Besar ya. Jadi awalnya kita memang nggak mengarah ke boykot sebenarnya. Yang kita tawarkan kan kalau di postingan pertama di Almas itu kalau bisa dilihat, kita menawarkan untuk kalian nih teman-teman yang rindu makan Al Baik, yang pada saat haji dan umroh ikut ngantri-ngantri 2-3 jam, sekarang nggak perlu ngantri lagi, nggak perlu nunggu haji dan umroh lagi untuk ngerasain ayam goreng Saudi. Sekarang sudah ada Almas Fried Chicken. Jadi yang kita tawarkan itu. Tapi memang karena bertepatan momentumnya dengan boykot, jadinya double nih. Jadi kalau kami pelajari dari beberapa kuliner yang kita punya, memang size bisnis itu
akan semakin besar jika memang bisa men-solve makin banyak problemnya. Jadi kayak kita di Kebuli Abuya, kita bikin tagline suguhan istimewa di setiap acara. Fokusnya kita hanya untuk solve orang-orang yang pengen punya acara-acara. Kan di Indonesia itu mulai dari hamil 4 bulan, ada acara 7 bulan, acara. Sampai meninggal hari keberapa pun ada acara. Masih ada. Ada ulang tahun dan lain-lain. Jadi acara-acara itu yang kita pengen solve dengan si Kebuli Abuya. Kalau mereka ada acara-acara, ya mereka bisa beli Kebuli Abuya sebagai suguhannya mereka. Tapi kan yang kita solve hanya problem acara aja. Tapi kalau di Almas ini yang kita harapkan bukan hanya solve sebagai acara aja. Tapi mereka yang rindu Albaik bisa solve. Mereka yang nggak mau boykot bisa solve. Mereka yang pengen kumpul keluarga bisa solve. Mereka yang pengen makan anak-anaknya ada tempat mainan anak-anaknya kita bisa solve. Atau mereka yang buat nasi box juga untuk bagi dan lainnya nasi solve. Nah, makin banyak problem yang bisa solve dari hadirnya kita, size bisnisnya akan lebih besar. Dan itu proven kan, kita lihat omsetnya si Almas dengan Kebuli Abuya memang jauh lebih besar si Almas. Tapi kalau kita lihat lagi misalnya kayak rumah makan Padang pagi sore gitu ya. Pagi sore kan size bisnisnya lebih besar lagi. Karena bukan hanya yang poin tadi saya sampaikan yang bisa solve yang bisa di-solve, tapi mungkin lebih besar lagi. Pagi sore itu kan mereka bisa jadi tempat kumpul, tempat reunian ngumpul atau menjamu orang. Nasi box pun juga bisa dan lain-lain. Jadi size mereka juga lebih besar, parkirannya juga lebih luas. Jadi makin besar problem yang bisa di-solve dari hadirnya kita, bisnisnya akan jauh lebih besar. Lebih besar ya. Jadi tidak hanya memanfaatkan momentum boykot ya, karena memang pasarnya sendiri besar ya. Bang Okta ya. Pantesan saya kena apa namanya? Bukan kena mental ya, tapi kena jadi targetnya Almas nih. Begitu saya makan setelah keliling tawaf di Bundaran HI gitu ya. Langsung teringat waktu umroh gitu ya. Oh ternyata memang di menargetkan seperti itu juga ya salah satunya ya. Betul. Berarti pasarnya muslim juga ya salah satunya. Iya. Apa enggak terlalu sempit Bang Okta kalau bukan sempit ya. Muslim Indonesia kan mayoritas ya. Cuman maksudnya apakah ini juga ditargetkan untuk pencinta ayam fried chicken atau fried chicken secara umum atau hanya segmentasinya muslim? Jadi orang itu membeli kan bukan karena rasa kan sebenarnya, bukan karena harga juga. Tapi mereka kan membeli itu karena persepsi kan. Betul. Nah kita bikin positioningnya itu ayam goreng Saudi biar muncul persepsi unik kan di benaknya customer. Nah persepsi unik ini yang kita pengen tajemin. Sehingga ketika orang ingat ayam goreng Saudi yang muncul hanya Almas gitu. Almas. Nah makanya kita bikin ayam goreng Saudi itu dengan nama Almas. Terus kemudian ada tulisan Arabnya. Kita bikin tagline-nya ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Di dalam mereka akan mendapatkan layar monitor TV yang juga orang lagi tawaf. Jadi memang kita tajemin. Jadi semuanya di sana. Semua komunikasi kita pun di sosial media selalu kita bilang kita adalah ayam goreng Saudi nomor 1. Kalau kalian rindu untuk makan Albaik pada saat haji dan umroh datang ke sini. Kita nggak pernah ada promo di Almas. Nggak ada ya? Makanya saya bilang kemarin kayaknya baru buka belum lama restoran-restoran. Saya tanya diskonnya kok nggak ada gitu ya, promo apa emang nggak promo ya? Kita nggak pernah ada promo. Jadi opening pun kita nggak ada promo. Kalau biasanya kan orang opening ada beli 1 gratis 1, diskon dan lain-lain yang tujuannya buat orang biar ngerasain tuh produknya kan. Tapi kita nggak ada promo sama sekali. Kita benar-benar mempertajam si positioning ayam goreng Saudi ini aja. Dan kerinduan orang Indonesia untuk mencoba ayam goreng Saudi. Mereka yang belum pernah umroh pun juga penasaran kayak gimana sih yang bikin ngantri-ngantri di sana. Minimal nuansa umrohnya dapat nih dengan makan di Almas. Dan kita pertajam lagi. Dan kita di Almas kan ada program gratis umroh setiap bulan. Oh gitu? Untuk customer. Kan? Untuk customer. Itu gimana? Cara diundi atau gimana? Nanti kita ada customer punya member card yang nanti yang akan kita launching. Terus kemudian nanti dari sana ada poinnya mereka. Nah nanti dari membersnya itu akan kita undi untuk siapa yang menang. Oke, luar biasa. Kemarin tuh begitu saya pesan itu ditawarin, makanya tadi sempat disampaikan ya oleh Bang Okta ya, ada Kebuli Abuya gitu ya. Ini saya kenalin Bang Okta ini sebagai foundernya Almas. Ternyata satu grup juga dengan Kebuli Abuya. Betul. Makanya pada saat saya pesan ayam itu ditawarin, Pak mau nasi putih atau kebuli gitu. Saya bilang kebuli. Biasanya kan fried chicken luar itu kan begitu buat konsep makan atau menu lokal itu kan
misalkan nasi uduk gitu ya, sama fried chicken itu kan ngasal ya. Saya pesan ke bulinya, ternyata ke bulinya kok niat banget di restoran fried chicken. Ternyata satu grup ya. Satu grup. Dan itu pasti seserius di Abuya dong ke bulinya. Betul Bang Ota? Iya, jadi ya kita ngelihat pada saat kita ngebangun si Almas ini, jangan sampai kita melemahkan brand kita yang lainnya. Yang sebelumnya udah. Justru mereka harus bisa berkolaborasi. Minimum kalaupun tidak berkontribusi dari sisi sales, minimum mereka bisa berkontribusi untuk menghemat biaya HPP-nya. Jadi biaya bahan baku. Makin besarnya bahan baku, volumenya, harga bahan bakunya pun juga akan lebih rendah. Nah ini kan akan membantu si Kebuli Abuya pun juga bisa mendapatkan HPP yang lebih rendah. Harga bahan baku beras basmatinya, ayamnya, sambalnya itu kan volumenya akan jauh lebih besar nantinya. Gitu. Opening outlet pertama tahun berapa atau bulan apa? Yang Almas. Almas itu 14 Juni tahun 2000. Tahun ini ya, belum lama berarti ya. Baru 3 bulan. Tapi kok langsung ini ya, franchise kalau nggak salah udah franchise. Dan langsung masif nih. Buka di mana-mana gitu. Kenapa? Apa yang mendasari Bang Okta untuk masuk ke sana? Apa karena tadi momentum nih yang buka sebanyak-banyaknya supaya jadi opsi bagi pencinta ayam, fried chicken yang perlu solusi yang tidak diboikot gitu ya, atau memang gimana nih? Dia langsung ngegas sih sepertinya gitu Bang Okta. Jujur aja sebenarnya itu nggak di planning ya. Ini benar-benar kadarullah ya. Allah yang memang mengarahkan itu ke semua. Kalau planning kita di awalnya kita hanya mau buka 10 cabang dalam 1 tahun. 10 aja ya? 10 aja. Nggak di franchise. Kita jalanin sendiri. Kami buka di Bintara, kemudian buka di Galaxy, dan habis itu Tangerang, Banjarwijaya, menyusul 7 laginya. Dan targetnya 1 tahun. Jadi 1 bulan itu buka 1 bulan buka 1. Dan kita tidak franchise. Sambil 1 tahun itu kami mempelajari apakah ini pantas untuk dimitrakan. Karena khawatirnya kalau dimitrakan belum ready, nanti mitranya kecewa gitu kan. Karena bisnis kan 50-50. Tapi kadarullah pada saat kita launching di 14 Juni di Bintara, saya bikin satu video pada saat opening gitu ya. Menyampaikan bahwa kita di Almas Fried Chicken ini bukan hanya sekedar buka cabang, tapi ini kita juga ingin ada sesuatu yang tambahan di sana. Keuntungan dari Almas Fried Chicken ini 5%-nya akan kita sumbangkan ke Palestina. 5% dari omsetnya itu kita akan jadikan nasi box yang kita akan bagi gratis setiap harinya. Nah, poin itu ternyata banyak video itu di-download sama orang dan kemudian menyebarlah di grup-grup WA. Nah, itu cukup viral sampai akhirnya diundang juga di beberapa podcast kan untuk itu. Itu yang menggiring banyak orang untuk datang. Jadi hari kedua kami buka, kita udah dapat beberapa orang mitra yang maksa pengen gabung gitu. Malah ada yang maksa duluan sebelum dibuka franchise gitu ya. Iya, karena kita belum punya konsep kan. Pada saat kita launching di Bintara itu, kita cuma berharap omset 8-10 juta aja tuh kita udah senang. Ternyata beberapa kali lipat dari situ gitu kan omsetnya, alhamdulillah. Terus kemudian kita belum siap dari sisi peralatan perlengkapan pun. Jadi di awal itu kita sampai tutup outlet itu berkali-kali dalam 1 hari. Karena membludaknya kan, ngantrian itu sampai ke parkiran jumlah orang yang ngantri. Jadi kita cuma punya 2 fryer. Yang 1 fryernya cuma keterbatas 15 ekor ya untuk digoreng. Terus itu kan terbatas jumlahnya. Akhirnya dalam hari kedua kita nambahin 1, besoknya tambahin fryer lagi. Tadinya fryer cuma 2 jadi 5. Nah itu kan gak ready sebenarnya, konsepnya belum ready. Nah tapi mitra yang bilang, Pak ini udah deh kita sudah punya ruko katanya. Bahkan yang di Banjarwijaya yang punya kita outlet ketiga, Pak ini buat saya aja deh katanya. Diambil. Nah setelah itu ya sampai sekarang ada 90-an hampir 100-an mitra yang sudah DP gitu loh. Yang which is kalau andaikan kita buka 10 sebulan aja, itu baru selesai. Yang sekarang ini kan butuh 10 bulan untuk menyelesaikannya itu. Bahkan tadi barusan mau berangkat ke sini pun juga ada teman-teman yang waktu kuliah pun juga pengen mitra. Saya bilang kita hold dulu ya. Kecuali kalau sabar mau nunggu 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan baru bisa buka mungkin ya opening ya. Iya, gitu dan ya. Teman-teman yang di Kalimantan, kemudian kemarin di Sulawesi, itu mereka DP. Yang mereka tahu akan bukanya tahun depan, gak apa-apa kita DP dulu. Gitu. Ada yang lagi bangun proses juga. Jadi di Pontianak, terus kemudian di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, itu kita sudah terima DP-nya, mereka lagi proses.
tapi paling bakalan buka baru 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan ya. Oh, oke. Gitu. Itu yang membatasi apa ya? Maksudnya kenapa nggak misalnya 10 per bulan? Jadi 100 per bulan itu karena antusiasme yang luar biasa. Itu apa? Dari kapasitas timnya atau gimana? Roll out. Jadi banyak hal sih ya. Kalau sekarang sih kita masih dengan tim yang sama dengan Kebuli Abuya. Oh, masih satu tim ya? Masih satu tim. Jadi untuk preparationnya 10 per bulan itu kan dalam seminggu kita buka 3. Itu pun juga kayaknya udah kenceng banget ya itu. Kenceng banget tuh. 3 sebulan. Jadi hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu kita buka outlet terus kan. Jadi persiapan jumlah untuk hire karyawannya, terus kemudian bahan baku dan lain-lain itu kan nggak mudah. Kalau andaikan di dalam Jabodetabek itu akan cenderung lebih mudah karena bahan baku dan lain-lain supply chains-nya sudah ready. Kayak kemarin kami buka di Padang, kita kan butuh mencari rekanan supplier baru kan di sana. Kita harus marinasi ayamnya di tempat mereka dan lain-lain kan di RPA. Betul. Gitu. Dan tadi konsep ada persentase dari keuntungan ya dan yang didapat untuk Palestina dan nasi box tadi yang dibagi gitu ya. Itu untuk outlet itu aja atau memang seluruh outlet sih yang di seluruh outlet. Seluruh outlet. Jadi kita nanti ada kita bikin yayasan di Abuya Group. Nanti 5% dari keuntungannya itu akan masuk ke dalam yayasan. 5% dari omset pun juga nanti akan masuk ke yayasan. Dari Almas itu minimum 20 box atau 20 box per hari itu dibagikan di sekitar outlet. Jadi dia kan 5%. Jadi misalnya kalau omsetnya 10 juta, 5% dari 50 juta kan 500.000 ya. 500.000 itu kan bisa jadi 25 box gitu ya. Nah berarti kan 20 box dibagikan masih ada 5 box lainnya yang bisa dibagikan di tempat yang lain. Apalagi kalau ini kan omsetnya ada yang lebih daripada itu. Makanya kadang uang yang terkumpul itu bukan hanya dibagikan hanya ke outletnya aja. Nanti kita belikan sembako, kita belikan makanan, atau bahkan kita kirimin transferan uangnya untuk pesantren-pesantren dan lain-lain yang buat mereka bisa menggunakan makan. Tapi 5%-nya itu benar-benar dibelikan hanya untuk makan, yaitu sembako atau makanan jadi. Dan untuk masyarakat sekitar gitu untuk masyarakat sekitar yang diutamakan untuk di Indonesia. Tapi yang keuntungan itu yang ke Palestina. Ke Palestina. Kan banyak orang nanya kenapa Palestina yang dipikirin, sementara di dalam Indonesia sendiri masih banyak butuh bantuan. Ada tadi. Justru lebih besar. Karena yang di Palestina 5% dari keuntungan bersih. Ini dari omset. 5% dari omset. Oh gitu. Jadi lebih besar untuk di Indonesia-nya. Ya. Itu CSR banget tuh. Baru jalan aja udah mikirin CSR karena masyarakat sekitar ya Bang Okta ya. Gitu. Ini pemerintah bisa keduluan nih makan gratisnya oleh duluan Almas. Karena kalau makan box gratis itu dari Abuya. Dari Abuya malah dari duluan ya. Karena yang visi awalnya kita bikin Abuya Group kan kita ingin bermimpi untuk bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. Gitu. Nah 100.000 nasi box gratis setiap hari ini dulu kalau kita bikin 20 per outlet aja mau ngebagiin gratis, berarti kita butuh 5.000 outlet kan untuk mencapai 100.000-nya itu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Almas, dengan penjualan yang mereka yang lumayan bagus, jadi bisa kemampuannya lebih dari 20. Lebih dari 20. Kita nggak sampai harus 5.000 outlet untuk mencapai target kita 100.000 nasi box gratis itu. Iya, dan titik-titiknya jadi lebih banyak ya, karena Abuya juga Almas itu sekitarnya kan makin banyak berarti ya. Betul. Wah luar biasa sekali. Iya. Gitu, Bang Okta. Abuya saya bilang sukses ya. Ada berapa outlet sekarang total? Abuya 214. 214 ya. Dalam berapa lama itu? Dalam 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kalau Almas saat ini sampai hari ini nih? Sampai hari ini kemarin di Ciamas kita buka cabang ke-17. Cabang ke-17. Besok di Pamulang yang 18, terus kemudian Cikampek hari Sabtunya. Walaupun antrinya sampai setahun ke depan ya. Masih karena yang udah dalam list ada 90-an. Ada 90-an. Nah, ini lama-lama antri haji kalah nih. Ini sebelum haji ke Almas dulu lah. Merasakan suasananya gitu ya. Daripada lama ke sana. Bisa sesukses itu Abuya dan Almas. Ini ngomong-ngomong apa background Bang Okta nih? Apakah selalu yang disentuh itu seperti berlian tadi ya, jadi sesuatu yang berharga atau pernah ada usaha-usaha yang mungkin yang ada yang jalan ada yang enggak? Gimana? Lebih banyak enggak jalan ya. Lebih banyak enggak jalannya, boleh ceritain enggak? Kita berbagi inspirasi nih ke teman-teman kita. Dulu waktu
kuliah, itu pertama bisnis itu laundry awalnya. Bikin laundry, saya kuliah dulu di IPB tahun 2000, tahun 2003 itu kita bikin laundry. Laundry sempat 8 cabang. Terus kemudian di akhir-akhir semester 2004 bikin Serabi. Itu franchise Serabi and High dari Bandung. Nah dari Serabi itu kita tuh habis tuh. Sampai ada hutang gaji lah ya ke karyawan gitu. Jadi si Serabinya ini kita bangun tanah kosong. Jadi 3 lantai. Lantai ketiganya itu yang rata sama jalan. Posisinya di samping SMA 7. Oh berarti di bawah jalan gitu ya? Bawah jalan. Produk Serabi ini kan produk untuk malam ya. Jadi di NHI sana kan Setiabudi mereka bukanya sore sampai malam. Kami bukanya itu di samping SMA 7. SMA 7 kan anak-anaknya ada di pagi sama siang. Kita produknya produk malam, jualannya ke anak-anak yang ada di siang hari. Nggak ketemu produk sama marketnya. Jadi akhirnya ya nggak ketemu omsetnya. Setiap bulan itu nombok sampai jual aset dan lain-lain. Sampai akhirnya nggak ada tabungan lagi nih, udah mantap, manset juga kan, makan aset juga. Nggak cukup tuh buat bayar gaji mereka. Akhirnya baru tahun 2004 itu ini kayaknya harus cari tambahan nih. Akhirnya saya kerja. Oh sempat kerja lagi dulu ya? Kerja di Carrefour pertama. Oh oke. Tadinya cuma buat dapat tambahan, terus kemudian bisa buat bayar utang gaji lah ke karyawan. Kebablasan. 10 tahun kerja di Carrefour. Oh 10 tahun, sempat ini juga ya. Lama juga sebagai karyawan berarti ya? Lama, total jadi karyawan tuh 15 tahun. Di Carrefour itu 10 tahun, 3 tahun di outlet, sempat di Carrefour Lebak Bulus, BSD, ITC Depok. Terus sempat di procurement, di finance, terakhir itu business development, ada site analyst. Jadi ada beberapa posisi di Carrefour. Terus kemudian 5 tahun terakhir itu gabung sama grupnya Trakindo. Oh justru di Trakindo ya? Kontraktor ya? Mining kontraktor ya kayak gitu ya? Oh oke. Trakindo kan Caterpillar. Oh Caterpillar. Tapi kami itu anak perusahaan, cucu perusahaannya justru perusahaan Trakindo yang mereka fokusnya itu di luar core bisnisnya. Jadi kita bikin supermarket sama restoran. Oh ada ya mereka ya? Yeah. Oh oke, baru tahu jadi saya. Ada Mahadia, kita perusahaannya namanya Mahadia, cucu perusahaannya Trakindo. Di sana kita bikin supermarket namanya Loka Supermarket, ada 4 cabang waktu itu. Terus kemudian franchise Cars Junior Burger, ada Wingstop, Karibu Coffee, bikin juga tuh ada Vilo Coffee, ada Food Theater, ada Bakerhood. Jadi beberapa produk yang kita develop sendiri sama franchise. Nah di sana belajar F&B. Ya mulai masuk nih. Create bikin bisnis F&B, konsep franchise dari si Cars Junior, Wingstop dan lain-lain. Nah dari situ belajar, baru di 2017 itu bikin lah Abuya. Nah Abuya 2018-nya sudah fokus di bisnis. Artinya kerja 15 tahun. Nah di 2017 bikin Kebuli Abuya, sempat 26 cabang. Terus kemudian pandemi pada rontok, banyak yang tutup. Kita turunan dari Kebuli Abuya, kedai Abuya itu ada ayam asap Abu Dhabi, karena di kedai Abuya itu ada 40 menu. Oh 40 menu, ada banyak 40 menu banyak. Nah positioningnya jadinya nggak tajam Ben. Karena padahal kita jualan kebuli di kedai Abuya, tapi orang kalau mau nyari kebuli nggak ke kedai Abuya gitu. Kita jualan ayam asap di kedai Abuya, tapi ayam asap sendiri juga orang carinya di tempat yang lain. Di tempat lain. Ayam geprek pun kita jual jual juga di kedai Abuya. Tapi nyari ayam geprek bukan di sana. Bukan di sana. Oh gitu. Jadi makanya ya. positioning sama brand itu kan penting. Nah dari sana kita belajar positioning, kayaknya butuh diturunin nih. Maksudnya kita pecah deh nih brandnya. Jadi kita bikin ayam geprek dengan brand ayam geprek Blasteran. Kita bikin ayam asapnya jadi satu brand, ayam asap Abu Dhabi. Kita bikin minuman-minuman kita ke brand minum namanya, brand minum. Sampai akhirnya ada 8 brand yang kebikin dari turunannya sih kedai Abuya. Turunannya, tapi tidak dijual di tempat yang sama. Tidak di Abuya lagi, udah outlet sendiri ya. Outlet sendiri. Oh, gitu. Karena kalau kedai Abuya kan dengan 40 menu, konsekuensinya dapur harus besar. Karyawan harus banyak, capex pun juga lebih tinggi. Nah, sementara kalau spesialis fokus ke salah satu item, capexnya kan lebih rendah, opexnya pun juga lebih rendah. Tapi kita di situ coba belajar, ternyata ketika misalnya kita bikin ayam asap Abu Dhabi. Ayam asap Abu Dhabi itu bisa dibilang produk kita yang paling enak tuh rasanya kalau dari sisi rasa ya. Karena memang
nggak bisa dicontoh sama orang lain juga karena butuh 6-8 jam untuk bikin si ayam asap ini prosesnya jadi. gitu ya. Benar-benar diasapin pakai kayu rambutan. Gitu. Jarak dari api ke produknya ini bisa ada juga 1 ininya meter. Jadi matangnya itu pakai asap. Iya. Tapi setelah kita supply ke 5 outlet itu kita kekurangan bahan baku lah ibaratnya. Karena dengan 5 outlet yang kita supply itu central kitchen kita udah kayak kebakaran udah. Asap di mana-mana. Nah, di situ kita mikir ini kalau gimana kita mau buka 1000 cabang nih. 5 outlet aja udah asap di mana-mana. Akhirnya di situ kita nggak lanjutin pengembangan si ayam asap Abu Dhabi-nya. Oh, jadi udah stop ya. Kita stop. Oke. Terus kemudian kita bikin bakmi Madinah gitu misalnya. Mie Madinah ini kita bikin mie yang benar-benar khusus yang bagus untuk kesehatan. Anak kecil pun bisa makan, lambungnya juga bagus dan memang shelf life-nya pendek. Tapi setelah jalan beberapa outlet, kontrolnya nggak mudah ternyata. Banyak yang di outlet itu dilakukan ada warung dalam warung. Jadi mereka beli mie sendiri ke pasar, yang dijual ke customer adalah yang mie-nya mereka. Mie-nya kita nggak keluar. Jadi laporan penjualannya harinya outletnya rame tapi nggak ada omset. Tapi pas kita kontrol bahan bakunya memang nggak berkurang. Nggak beli-beli lagi. Nggak beli-beli juga. Karena mereka itu cuma kan jadinya nggak sesuai nih apa yang dijanjikan ke customer dengan produk yang diberikan karena nggak yang kita bilang ini mie-nya sehat, kenyal dan lain-lain nggak sesuai dari situ. Di situ kita bilang ya udah nih Mbak Mie Madinah nggak bisa dilanjutin. Stop karena juga itu ya. Banyak potensi warung dalam warungnya. Minuman juga sama, minum itu juga sama. Awalnya mereka kita kirim per saset sudah 1 takaran 1 gelas. Karyawan cukup masukin si sasetnya sama tambahin carnation sedikit, gula udah jadi tuh minuman dengan rasa yang standar. Tapi makin kesini banyak komplain. Ternyata sama oknum karyawan yang dituangin dari 1 saset itu cuma 50% ya. Setengah, jadi ditambahin gula aja. Jadi kan encer dong. Jadi dia jualan 1, dia bisa jualan 1 tanpa ketahuan kalau dia mau ngambil gitu kan. Oh iya, jadi 2 porsi jadinya. 2 porsi yang satunya masuk ke kantong. Masuk ke kantong. Oh gitu. Nah yang lebih parahnya lagi makin kesini online udah jual coklat, Thai tea dan lain-lain ya mereka akhirnya beli sendiri ya. Itu susah ngontrolnya karena outletnya kan kecil-kecil ya. Nah ini juga kita anggap udah deh ini bisa besar tapi effortnya gede nih. Maka lahirlah akhirnya si Kebuli Abuya itu dengan produk-produk yang tadi problem di ayam asap itu supply chain-nya. Nah di Kebuli Abuya kita pakai ayam panggang yang which is sekali oven bisa langsung ratusan ekor gitu kan. Jadi nggak ada kesulitan sampai butuh 6 jam untuk ngasepin si ayam. Terus kemudian warung dalam warungnya pun juga bisa tertutupi karena ayam panggang nggak dijual di online. Dan gak bisa juga beli sendiri, bikin sendiri kan memang. Kalau ayam ungkep lebih gampang. Terus kemudian nasinya kita pakai basmati berasnya. Mereka nggak bisa beli beras sengaja ke pasar beli kan nggak bisa semudah itu ya. Itu kalaupun ada beda ya gitu. Beda karena kalaupun beli ada harganya kan jauh lebih mahal. Kalau kita kan karena ada volumenya besar sehingga basmatinya bisa lebih murah. Nah di situ bisa ketutupan tuh warung dalam warungnya dengan produk-produk yang spesifik kayak di sana. Alhamdulillah karena sudah cukup lengkap puzzle-nya di Kebuli Abuya, itulah Allah mudahkan bisa buka sampai 200 cabang dalam 2 tahun. Jadi ada yang memang kita anggap ini potensinya besar tapi akan effortnya besar kayak Mas Abu Dhabi, kita nggak lanjutin. Stop juga ya. Minum juga kan kayak sekarang sebenarnya ada brand-brand lain yang minuman-minuman yang bisa besar kan. Tapi kita nggak mau fokus di situ. Gak masuk ke sana gitu ya, karena udah pernah gitu ya sebelumnya tahu gitu bolong-bolongnya di mana. Jadi flagship produknya itu kalau boleh dibilang flagship ya di grup Abuya ini adalah Kebuli Abuya dan Almas Fried Chicken. 2 itu ya, fokus di 2 itu. Fokus di 2 ini saat ini. Luar biasa ya. Bang Okta, tadi kan banyak nih. Sebenarnya kalau kita sarikan dari yang disampaikan itu banyak sekali pelajaran nih bagi pebisnis atau yang buka bisnis kuliner ya. Contohnya dari Serabi kalau saya boleh nangkep nih. Itu kan tidak produk market fit ya. Betul. Ya, customernya kapan ininya beraktivitasnya malam, ya siang sampai sore ya, pagi sampai sore, jualnya malam gitu ya. Terus tadi
fokus juga ya. Iya. Ada hal lain gak sih yang boleh Bang Okta share nih ke teman-teman yang pebisnis kuliner mungkin baru yang baru akan mulai atau yang tadi stuck gitu-gitu aja kecil baru-baru franchise gitu ya. Iya. Untuk survive di outlet sendiri aja mesti bermasalah. Ada lain gak yang bisa di-share ke teman-teman? Iya, jadi ada 3 poin sih sebenarnya, 3 gambaran besar yang harus dipersiapkan kalau Anda kan mau bisnis apa aja sih. Yang pertama adalah produk yang mau kita jual memang menjadi solusi banyak orang. Itu yang tadi saya udah sampaikan. Kalau Anda kan solusinya makin besar, men-solve problem yang makin besar, bisnisnya akan lebih baik. Yang kedua, puzzle-nya harus lengkap dari sisi operation. Yang tadi warung dalam warungnya bisa tertutupi nggak? Produknya fit nggak sama market? Terus kemudian harganya cocok nggak? Sesuai nggak sama yang dibutuhkan? Lokasi-lokasinya gimana? Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga sebenarnya yang paling penting. Apakah yang kita jual ini itu juga bisa bermanfaat untuk kita doang atau makin banyak orang? Jadi poinnya yang khairunas anfa'um linnas itu kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Rezeki kita kan sebenarnya sudah ditakar, nggak akan nambah 1 rupiah pun, nggak akan kurang 1 rupiah pun. Tapi mungkin kebermanfaatan kita yang bisa lebih banyak. Saya mungkin jualan 1 cabang dengan 1000 cabang, ya rezekinya akan segitu-gitu aja. Sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan. Tapi bedanya adalah dengan 1000 cabang, ya mungkin jumlah orang yang diberikan makan gratis akan lebih banyak. 5% yang kita bantu ke Palestina akan lebih banyak gitu kan. Jumlah masjid yang nanti akan kita bikin akan lebih banyak. Pesantren yang akan kita bikin akan lebih banyak. Kebermanfaatannya itu yang akan lebih banyak. Jadi 3 poin itu. Pastiin kalau Anda kan mau bikin suatu bisnis, pastiin yang pertama ya tadi menjadi solusi nggak nih yang kita bikin. Kalau Anda kan cuma karena ngelihat, oh di sana rame serabi gitu ya. Di Bandung yang punya udah pakai BMW, kita juga pengen pakai BMW. Kita jual di Bogor. Nggak menjadi solusi sama orang Bogor. Beda jalan. Iya, nah, iya. Kalaupun sudah menjadi solusi, yang kedua, dia kayak yang kedua itu puzzle-nya lengkap nggak? Jadi menjadi solusi. Orang butuh makan ayam asap karena kalau memasak sendiri repot, nggak punya tongnya dan lain-lain. Menjadi solusi itu. Tapi apakah solusi itu benar-benar bisa nggak puzzle-nya kita tutupi? Maksudnya jumlah supply chain-nya dan lain-lainnya bisa nggak apa enggak? Kalau itu pun juga udah, baru nanti yang ketiga. Kebermanfaatan itu penting banget ya. Tinggal. Ini fokus untuk memperkaya diri sendiri kah? Atau kebermanfaatan yang lebih luas? Jadi kalau andai kan 3 tadi insya Allah akan mendekati ridhonya Allah. Tapi poinnya gak akan bisa kemana-mana kalau Allahnya gak ridho kan. Oh gitu ya, tetap ya ridho Allah itu ya. Benar, kita pernah kerja lebih keras, kita lebih strategi yang lebih matang, modal yang lebih besar, itu gak bisa jalan kalau ini kan belum ketemu tuh ridhonya gitu kan. Nah semua poin 3 yang tadi saya sampaikan itu kan juga muncul setelah kita menjalanin ini semua. Oke, luar biasa sekali ya insight-nya bagi teman-teman nih di bisnis kuliner atau bisnis apapun ya gitu Bang Okta ya. Value-nya tuh makjil banget bener. Sayangnya saya pengen franchise tapi setahun harus nunggu. Ya mudah-mudahan kapasitas dari timnya untuk roll out bisa lebih banyak ya. Jadi tidak hanya 10 sebulan ya. Sehingga banyak lagi teman-teman yang bisa nih jadi partnernya entah Almas Fried Chicken atau tadi Kebuli Abuya itu supaya kebermanfaatannya tadi luar biasa sekali, lebih banyak dan lebih luas lagi. Bang Okta tuh saya pernah franchise ya, kopi, kedai kopi. Cuman ya kedai kopinya juga sekarang brandnya udah turun. Waktu itu juga saya merasa bahwa ini kok tiba-tiba setelah saya buka di sebelahnya ada buka lagi nggak jauh dan sebagainya gitu ya. Kemudian nyari karyawannya susah, kita harus nyari sendiri. Yang namanya karyawan di restoran apalagi di outlet kedai gitu kan tidak lama ya. Keluar masuknya tuh cepat gitu ya. Kami harus ngajarin lagi. Akhirnya tidak konsisten, tapi diminta oleh pusatnya itu yang punya brand harus konsisten. Seperti apa nih Abuya? Grup Abuya termasuk di Kebuli Abuya dan Almas Fried Chicken ini memastikan sebuah outlet partner ini gitu ya. Seperti ya kalau kita bilang fried chicken di segmennya ya fried chicken yang besar-besar itu gitu ya. Kayaknya kok mereka nggak pernah kekurangan orang. Kayaknya rasanya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun sama gitu ya. Ada spesial ini enggak ya program untuk memastikan hal tersebut, karena saya sebagai disebutnya franchise ya itu merasa
kok cuman bayar di depan doang, berat kesananya kayak seperti nggak diperhatikan. Gimana di grup Kebuli Abuya? Kalau di Abuya Group, iya di Abuya Group kami yang kelola. Gitu. Autopilot. Jadi mitra duduk manis. Jadi kalau andai kan ada masalah di karyawan, kami yang pusing, yang nyariin. Oh gitu, justru udah di-handle itu ya? Ya, dan kalau dengan kita banyak cabang, kalau misalnya tiba-tiba ada yang resign dadakan, kita kan bisa saling pinjem karyawan dari outlet antara outlet. Tapi kita pun juga karena buka terus, jadi kita kan rekrutmen tuh setiap hari. Jadi problem karyawan insya Allah bisa solve dengan jumlah karyawan yang ada di outlet-outlet lain yang bisa diperbantukan gitu ya. Terus kemudian dari sisi bahan baku juga, kalau dari sisi bahan baku banyak orang yang pingin, kayak kita awal-awal bangun, kita bikin kedai Abuya 1 cabang. Dengan 1 cabang itu supplier udah nggak mau kirim kan, pasti kita yang harus beli ke pasar. Ya, terus kemudian kalau biayanya di handle 1 outlet, biasanya pasti biaya kokinya akan jauh lebih tinggi karena variabel kan sifatnya karena digandung ini. Nah, dengan kita bikin franchise, justru ini kan sistem gotong royong ibaratnya. Kita yang akan saling support, menyatukan satu dapur bersama, sehingga kalau misalnya kita jual bahan baku ke mitranya ngerasa ini terlalu mahal, mitra jadi akhirnya beli keluaran kan. Betul. Nah kalau ini kan mereka terserah, kalau mereka mau beli di luar pun juga buat kita nggak ada masalah, karena mereka nggak akan bisa mendapatkan harga basmati yang lebih rendah dibandingin central kitchen yang jual. Ayam pun juga sama, mereka nggak bisa beli ayam atau beli sambal yang bisa lebih rendah daripada kita. Jadi kita bisa jadi solusi bukan hanya buat customer, tapi juga buat mitra-mitra. Tapi itu tadi prinsipnya. Ini semuanya manajemennya kita yang manage. Gitu, karena aman lah di area itu gitu ya. Nah tadi jangan sampai saya buka di sini tiba-tiba berapa puluh meter buka lagi, gimana kan? Iya kan namanya customer kan ceruknya di sana pasti kepecah. Gimana tuh di Abuya Group? Di Abuya Group kita ada pembatasan minimum jarak. Oh ada minimum jarak ya? Jadi kalau satu titik dengan titik yang lain di Jabodetabek itu minimum 3 kilo. Minimum 3 kilo. Tapi kalau di luar kota itu mungkin bisa jadi satu kota itu cukup 1. Gitu. Karena satu kota misalnya di satu daerah ya, kita buka di Tegal gitu misalnya. Kota kecil kan, kita buka satu situ, orang kalau jaraknya 3 kilo cuma ditempuh dalam waktu 35 menit. Masih tetap kanibal. Tapi kalau di Jabodetabek 3 kilo itu kan waktu tempuhnya lama. Jadi pertimbangan kita yang pertama adalah jarak minimumnya 3 kilo. Yang kedua, kalaupun sudah 3 kilo masih kanibal, kita nggak akan buka. Gitu. Karena bebannya kan di kita. Kayak di Kebuli Abuya itu, jika kita ada 2 sistem kemitraan di Kebuli Abuya. Ada yang pertama itu yang anti rugi, yang kedua yang reguler. Oh anti rugi itu maksudnya apa? Pasti untung gitu ya? Enggak, anti rugi itu bukan pasti untung. Gimana? Anti rugi gimana? Boleh jelaskan? Kalau pasti untung itu riba lah ya. Riba ya? Untung. Oh iya. Namanya bisnis kan gak ada yang pasti untung. Tapi kalau anti rugi ini, jika ada kerugian, kami yang nanggung. Oh gitu? Iya. Nah itu kita bikin sistem yang kayak begitu, sehingga kita benar-benar nggak mau ini tempat ya rugi, karena ruginya nanti kita yang nanggung. Itu kalau gitu. yang pertama. Itu yang pertama. Yang sistem anti rugi. Kalau yang reguler, dia yang kalau ada kerugian operasionalnya akan ditanggung oleh si mitranya. Kerugian yang masuk ke pusat akan kami yang tanggung. Jadi kerugian akan ditanggung di partnya masing-masing. Oke. Yang reguler berarti marginnya lebih besar atau yang gimana? Yang kedua itu paket kemitraannya harganya beda. Jadi beda. Yang reguler itu 90 juta. Kalau yang anti rugi itu 125 juta. Itu yang Kebuli Abuya ya? Itu yang Kebuli Abuya. Kalau yang Almas itu kita paket kemitraannya sekarang 450 juta. Itu satu tipe aja? Satu tipe aja. Oke, 150 ya. Aja, tapi itu sudah include semua peralatan dan perlengkapan. Di luar ruko ya? Di luar sewa dan renovasi. Oh, dan renovasi. Oke, tapi renovasinya berdasarkan standarnya dari Almas Kitchen juga atau bebas? Kalau renovasi kita yang akan bikinin gambarnya dulu. Oke. Nanti dari gambarnya bisa renovasinya menggunakan timnya kami atau mitranya renovasi menggunakan tukangnya sendiri. Tapi yang penting sesuai dengan gambar. Gitu. Kayak sekarang kan kami itu cuma punya ada 3 tim kan untuk yang renovasi. Nah, kayak sekarang kan kita buka 10 kan. Sementara rata-rata butuh 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk renovasi 1 outlet. Untuk nyiapin itu ya? Untuk nyiapin. Ya kalau Anda kan ngikutin kita pakai tim kami yang akan
renovasi, makin lama lagi. 2 tahun. Iya. Nanti baru bisa buka. Bisa lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Karena sekarang dari 10, 7 dilakukan renovasi sama mitranya masing-masing. 3 kita yang renovasi. Oh itu pun udah dipecah ya? Udah dipecah. Oke, Bang Okta, ini kan boleh dibilang Kebuli Abuya dan Almas Fried Chicken ini sudah masuk ke skema franchise ya gitu. Iya. Saya ingin dapat insight nih bagi viewer kita. Kapan sih seorang pebisnis kuliner, kita fokus di kuliner aja, memutuskan akan kita kelola sendiri atau sudah harus franchise? Karena seakan-akan masuk ke pola franchise itu sangat menggiurkan. Wah, modal orang lain tinggal buka di sana sini bisa 10, 100, 1000 sedemikian cepat kita tadi cepat dapat BMW-nya. Gitu. Kira-kira apa sih parameternya untuk masuk ke franchise atau masih kelola sendiri? Kalau dilihat sih sebenarnya memang harus outlet yang utama sudah harus untung dulu. Oh itu, oke. Karena kalau andaikan belum untung kan berarti akan menduplikasi masalah kan. Iya. Jadi kalau andaikan buru-buru pengen buka sementara yang utamanya belum, itu akan menjadi penambahan problem ya. Pasti mungkin untungnya di awal nikmatnya cuma 1-5 menit ya, tapi habis itu kan pusingnya berkelanjutan. Jadi ya saran kalau andaikan teman-teman mau buka bisnis kuliner, jangan ngeliatin uang yang di depan, karena setelah mereka mitra itu bergabung, cukup 1 mitra aja yang komplain itu bisa bikin hidup gak nikmat tuh, bisa bikin hidup gak nyaman. Kalau andaikan tiap hari ini kenapa omsetnya rendah, ini kenapa minus, ini kenapa ini dan lain-lain, itu variasi ya gitu ya. Jadi bermitra itu positifnya ya kita bisa buka outlet tanpa harus mengeluarkan modal. Tapi kalau andaikan outletnya nggak bagus, justru itu akan dampaknya lebih berat kan di kitanya, karena memanage ekspektasi banyak orang kan. Kita buka 100 cabang dan 100 mitra, berarti ada 100 kepala yang harus di-manage. Iya. Kalau mereka untung pasti diam aja. Tapi kalau andaikan nggak untung, nah itu kita akan pusing. Jadi kalau punya bisnis belum untung terus kemudian dimitrakan, ya pasti mereka akan punya 100 kepusingan dari 100 orang yang nantinya akan buka. Outlet pertama atau outlet yang buka sendiri untung dulu gitu ya. Baru nanti menduplikasi bisnis case yang bagus itu ke mitra-mitra. Karena ya kan. Betul. Untung itu kan sebenarnya hasil akhir dari sebuah proses kan. Dia nggak akan untung kalau ini kan supply chain-nya nggak ke-manage dengan baik. Dia nggak sulit untuk untung kalau people-nya nggak ke-manage dengan baik. Ya, jadi untung itu kan di akhirnya. Jadi kalau ada kan mau memfranchise sesuatu, kalau kami juga sekarang gitu, kita nggak perlu bilang bahwa kita makanan yang paling enak, harga kita yang paling bagus dan lain-lain, nggak. Mereka mau lihat mau buka outlet kita, mereka bisa nanya, saya mau lihat dong P&L dari salah satu outlet, atau gitu. Outlet mana yang mereka pengen liatin, kita bisa sampaikan. Dan pitching yang paling gampang kan terkait sama angka. Kalau kita ngomong, wah kita bagus, filosofi kita ini dan lain-lain, itu kan masih banyak perdebatan. Tapi kalau andaikan mereka bilang, gimana potensinya, Ibu Bapak mau lihat outlet kami yang mana? Saya mau lihat yang di Tamrin, ya udah kita bukain P&L yang Tamrin, ini hasilnya, ini omsetnya, ini keuntungannya, ini yang kami transfer ke mitranya, ini bukti transfernya. Udah kalau kayak gitu mereka biasanya langsung salaman. Ya. Nah, itu kenapa Kebuli Abuya di mana-mana dan Almas Fried Chicken itu antrinya luar biasa ya, cukup lama sekali. Oke, keren luar biasa sekali. Bang Okta, kalau kita bicara mengenai Almas Fried Chicken nih ya, berarti kan di Indonesia growth atau berkembang luar biasa nih, kalau dengar tadi dari antrian untuk mitranya gitu ya, sampai setahun lebih malah gitu ya. Tapi kan masalah boykot tuh tidak hanya di Indonesia, atau yang rindu makanan Al-Baik tadi kan ya tidak hanya Indonesia, ada negara Islam yang lain di ASEAN atau di Asia gitu. Mau dibawa kemana nih Almas Fried Chicken ini? Nanggung ya sebesar 2 brand ayam besar yang multinasional kan bisa juga gitu. Seperti apa? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana-mana. Kemana-mana ya luar biasa. Karena kan kita sekarang untuk si Almas ini relatif lebih possible untuk dikembangin di banyak negara juga kan. Kalau di Kebuli Abuya kita mesti bangun central kitchen di setiap daerah untuk coverage di outlet-outletnya. Tapi kalau Almas kita nggak butuh bikin central kitchen karena bisa direct dari supplier ayam langsung ke sana. Sementara yang kayak tepung dan lain-lainnya itu yang biangnya kita bisa kirim tetap dari satu titik di Jakarta. Artinya bisa sampai ke mana-mana. Kemana-mana ya, karena bahan yang sudah request
Malaysia itu sudah minta. Untuk sana karena KFC tutup semua kan kayak di sana. Di sana. Oh tutup ya di sana benar. Oke. Jadi ada beberapa daerah negara yang kita itu. Kan Indonesia tuh luas banget, ini aja masih belum tergarap semuanya. Kami skala prioritas. Iya paham. Pasti tidak mudah, gitu. Tapi menuju ke sana gitu ya. Kalau andai kan ada yang mau jadi master franchise-nya di sana ya nanti kayak kita akan gitu. Bikin satu kayak polanya yang 2 brand besar itu. Mereka masuk satu negara, ya si satu negara itu yang nanti akan memanage negaranya. Nanti mereka si master franchise juga nanti kalau mereka mau mitrakan ya mereka dapat keuntungan dari kemitraannya. Jadi pegang license-nya Almas Fried Chicken ya dan Kebuli Abuya gitu ya. Tapi kalau tipe 2 besar itu kan mereka franchise-kan ke negara tapi eksklusif dan dia tidak boleh memfranchise-kan lagi ke orang kalau nggak salah. Oh gitu ya. Jadi benar-benar outletnya dia ya. Outletnya dia. Kayak kami dulu waktu di Trakindo Group kita franchise Cars Junior. Yang berkewajiban untuk membuka outlet lainnya ya si Trakindo Group, tidak dijual lagi ke mitra-mitra lainnya. Tapi Almas Fried Chicken ini bisa kalau ada master franchise di satu negara gitu, dia boleh punya mitra yang lain di negara tersebut gitu ya. Iya. Jadi tidak harus PT atau perusahaan itunya yang harapannya sih kalau bisa satu negara cukup satu master franchise yang dia berkomitmen untuk buka banyak cabang. Itu akan lebih mudah manage-nya. Gitu. Oke, luar biasa. Ini podcast kita nih udah hampir 1 jam ini membahas mengenai value dari Almas ini luar biasa, termasuk Abuya Group ya gitu. Kontribusi ke Palestina dari profit, dari untung, kemudian dari omset 5% juga untuk masyarakat sekitar gitu ya. Kelihatannya kalau saya dengar dari ceritanya tadi itu growing nih akan sangat besar sekali, amin ya. Gitu ya. Di Indonesia bahkan keluar. Menarik banget bagi audiens kita. Tapi kok kayak PHP gitu ya. Artinya gini, iya menarik, saya pengen jadi mitra, cuman kok lama gitu ya, harus nunggu setahun 2 tahun dan lebih gitu. Gimana bagi teman-teman mereka nih yang ingin bermitra? Apakah masih dibuka kemungkinannya? Bersabar dulu saja atau gimana, Bang Okta? Boleh disampaikan gak ke audiens kita nih yang sudah gak sabar nih gitu pengen bermitra? Ya pertama doain ya mudah-mudahan kita bisa sehat selalu ya kan, bisa makin berkembang. Yang tadinya kemampuan kami 10 sebulan bisa lebih dari 10, bisa 100 sebulan misalnya. Nah itu kan memang ada polanya ya, kayak tadi misalnya kita mau buka di satu negara, kalau misalnya nanti ada satu master franchise yang di sana, ya kalau ke master franchise kan kita pasti akan buka resep kan. Kita nanti ada komitmen per negara per master franchise, itu pasti akan membantu karena mesinnya di sana berjalan sendiri, yang di sini tetap bisa berjalan. Akhirnya bisa banyak titik yang bisa berkembang masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau join, Pak saya mau pegang area kayak kemarin kita di Batam juga sama, kami pegang area Batam full, Batam kita yang pegang. Mereka jadi master franchise kami di Batam. Itu akan mempercepat. Jadi nggak perlu antrian yang 90. Saya mau buka Kalimantan. Nah sekarang yang sudah komitmen kayak begitu kan Pekanbaru sudah ada master franchise-nya, dia yang akan buka satu mitra untuk satu kota. Batam juga sudah ada. Yang belum ada Medan, Aceh, terus kemudian Sulawesi, Makassar. Nah itu monggo kalau Anda kan mau bergabung dengan mesinnya berjalan masing-masing, ya mungkin bisa jadi master franchise-nya kita per kota atau per negara. Gitu. Oh, jadi justru yang sedang ditunggu itu adalah di daerah-daerah yang belum ada master franchise, supaya mempercepat ya proses kemitraan di daerah-daerah tersebut gitu ya. Karena kalau Anda kan mau gabung di kita ya antriannya bisa sampai 90. Tapi kalau Anda kan mau jadi master franchise, ya mereka nanti akan menjadi masternya di sana, ya kita akan buka buka resep ke mereka. Buka resep ke mereka dengan perjanjian tertentu yang Oke. Tapi kalau di yang sudah tadi sudah padat atau yang antri sampai 90 itu termasuk di Jakarta mungkin ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Masih boleh naruh sendal dulu. Kalau ngantri itu kan naruh sendal gitu ya. Boleh gak sih daftar dulu gitu? Bisa tetap ngantri gitu ya. Siapa tahu nggak harus sesuai dengan jadwal, ternyata kapabilitasnya atau kapasitasnya jauh lebih besar, bisa lebih cepat juga jadi seperti haji ya. Tiba-tiba ada yang bisa lebih cepat kalau Anda kan duluan dapat lokasi. Oh gitu, lokasi penting berarti itu ya. Iya. Jadi kalau kayak kami nih misalnya sekarang ada yang kemarin daftar diurutkan ke 70. Tapi sebulan depan dia udah buka.
Oh, oke. Kenapa? Karena dia sudah punya lokasi dan lokasinya udah di-approve, dia renovasi sendiri juga. Renovasi sendiri Jadi gitu akan ya. lebih cepat. Lokasinya di verify sama Almas. Di-verify. Oh, di verify dulu ya, Di-verify. jangan sampai cuma punya lokasi, Benar. rukonya di tempat antah berantah gitu juga itu akan Benar. dicek ya gitu ya. Karena Oke. competitive advantage di kuliner itu kan ya lokasi. Lokasi betul. Kalau kita jualan produk yang kayak skincare, pakaian, fashion dan lain-lain, itu kan competitionnya dunia kan. Iya. Sekarang online sudah bisa dari mana-mana kirim baju, kirim fashion dan lain-lain. Tapi kalau di kuliner kan competitionnya kita tuh hanya di radius 5 kilonya kita aja. 3 kilo sampai 5 kilo lah di catchment areanya. Kalau misalnya kita buka di satu titik yang lokasinya adalah lokasi terbaik, yang paling besar, yang paling nyaman. Kalaupun nanti muncul kompetitor yang sejenis, ya kita masih akan lebih aman. Saya kasih contoh misalnya, contoh kayak sekarang mie yang gacuan, saya sebut brand aja ya. Gacuan itu kan kalau dia cuma jualan produk, sekarang yang jual produk seperti gacuan itu kan banyak banget, ada ratusan. Tapi nggak bisa ngegeser si gacuan, karena gacuan muncul bukan hanya memberikan solusi makanan kan, tapi dia juga untuk tempat kumpulnya anak-anak SMP SMA, dia punya tempat yang luas, parkirannya luas. Nah UMKM atau yang kecil-kecil susah mengalahkan dari sisi itunya. Kalau rasa, harga itu bisa ngikutin. Mungkin bisa lebih enak, mungkin bisa jadi ya. Gitu. Kayak kami di Almas ayam goreng Sodi, baru 1 bulan kita buka, udah ada yang kayak Almas kedua, ketiga. Ada yang punya tagline ayam goreng Sodi nomor 2 terlezat dan terbaik di dunia. Bebas, nggak ada yang larang juga. Dia bilang kayak gitu. Itu bisa bikin secepat itu kan. Makanya kita ngomong ke mitra, kalau bisa mengunci satu lokasi yang terbaik, itu akan lebih baik. Kalau bisa 2-3 ruko. Karena kenapa? Ketika kita rame di satu titik, misalnya kami buka di Bintara cuma 1 ruko. Nanti misalnya di jalan yang sama di Bintara ada yang buka 4 ruko jenjang, lebih besar, lebih dingin AC-nya, produk yang dijual sama, mirip-mirip, harganya bahkan bisa lebih murah. Kemungkinan customernya akan pindah ke sana. Iya. Ya, tapi kan tugasnya kita hanya memastikan di radius 3 kilo, 5 kilonya kita adalah dengan produk yang sama di titik yang terbaik. Gitu ya. Nah makanya kalau mitra-mitra yang pengen gabung cepat, carilah lokasi yang paling bagus. Kalau yang bagus itu mendekati 2 brand tadi, Pak kita ada di sampingnya ini atau di seberangnya ini, itu cepat dia approve. Pas banget itu ya. Atau kita menggantikan yang ini ya, itu akan lebih cepat dia approve. Gitu ya, lebih cepat ya. Oke. Jadi bagi teman-teman nih yang memang nggak sabar nih, bisa nunggu gitu setahun nih, ada uang tak pensiun dari mana gitu ya, saya dapat dari mana? Tadi lokasi yang penting gitu ya. Lokasi kalau memang udah di verify dan bagus, tidak harus tahun atau tidak harus ngantri di belakang 90 tadi ya, tapi bisa lebih cepat. Bisa gitu ya Bang Okta ya. Oke, luar biasa Bang Okta, terima kasih sesinya. Semoga menginspirasi dan Almas Fried Chicken bisa mendunia. Insya Allah amin gitu ya. Dan Kebuli Abuya juga semua usaha Abuya Group bisa diridhoi Allah. Itu yang penting. Terima kasih. Terima kasih. Kali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kan. Ya, sama-sama.